Bapak tentang budaya positif itu? Kebiasaan baik. Apalagi? Perbuatan yang sering dilakukan. Perbuatan yang sering dilakukan. Ya, menurut Ibu Bapak budaya positif itu penting gak sih dilakukan di sekolah kita? Penting. Kenapa penting? Karena untuk menanamkan karakter. Menanamkan karakter. Nah, agar anak itu bertanggung jawab. Bagus ya sekali. Budaya positif itu memang sangat penting diterapkan dalam sekolah kita. Kenapa? Dengan budaya positif diterapkan di sekolah kita akan mewujudkan lingkungan positif agar anak itu bisa menjadi anak yang baik, anak yang memiliki nilai-nilai kebaikan dalam dirinya. Dan segala perbuatan itu tergantung dalam dirinya, ada motivasi dalam dirinya, bukan lagi karena dorongan atau paksaan dari orang lain atau dari luar. Nah, pada kesempatan hari ini ada 8 konsep inti budaya positif yang akan saya sharing atau saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima kebutuhan dasar manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang kedelapan segitiga restitusi. Nah, baik Bapak Ibu, pembelajaran kita mulai dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, seiring berjalannya waktu, kita itu tidak bisa lagi Bu menerapkan pembelajaran secara klasikal. Bu, pembelajaran yang berpusat pada guru. Nah, berarti sekarang harus gimana sih Bu? Pembelajaran itu berpusatnya pada siapa? Pada siswa, pada anak, pada murid kita. Murid itu sebagai subjek pembelajaran, bukan lagi sebagai objek pembelajaran. Nah, paradigma pembelajaran baru itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu Bapak ketahui? Sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan minat, sesuai dengan hobinya. Jadi kita sebagai guru harus memberikan fasilitas itu, memberikan kebutuhan pembelajaran sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, sebagai guru harus menyediakan sarana itu, menyediakan media pembelajaran yang cocok, menyediakan gaya belajarnya, proses pembelajaran yang menyenangkan buat siswa, agar untuk apa? Mencapai siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu yang Ibu ketahui ada berapa dimensi lah? Nah, apa saja? Pancasila
dihukum. Dia mengerjakan tugas karena takut apa? Dihukum. Dihukum. Karena kalau tidak mengerjakan takut tidak naik kelas. Jadi dia melakukan perilaku yang baik itu karena takut ada dorongan dari orang lain. Nah, apalagi yang kedua itu karena mengharapkan imbalan atau penghargaan. Aku akan jadi yang baik biar dapat hadiah. Coba kalau nggak ada hadiahnya, dia semangat nggak untuk mengerjakan? Tidak. Nah, itu adalah motivasi eksternal.
bajunya ya. Oke. Kalau warnanya hijau berarti betul. Bu Ainun. Oh, Bu Helga betul. Oke. Nah, menurut Ibu Bapak jawabannya apa nih? Kebutuhan apa yang dia senangi? Iya, yaitu kesenangan. Ya. Nah, ada dua orang yang salah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, Bimo sama. Kasusnya seperti yang tadi ya, Bimo yang seorang TK kejar-kejaran. Tapi dia jawabannya, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, berarti kebutuhan apa ya? Ya, siap? Dia bilang, karena ibu sayang aku. Wih, Bapak Kaisal betul, Bapak keren. Situ, iya. Air pasti sudah tercindai. Di sini dari sininya. Dari sininya Bu Helga. Bu Helga, Senang sama sayang sama saya. Ibu guru kejar. Nah, kira-kira jawabannya apa ya? Oke, lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya. Oke, gak apa-apa. Sekarang yang dia sebutkan, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Kayaknya sudah siap. Aku hebat kan? Nah, berarti apa nih kebutuhan yang dipenuhinya? Oke. Bapak belum? Oke, keren. Bu Lati pegangnya yang dua tangan, supaya tidak tertutup. Oke, Bapak sudah? Apa ini jawabannya? Keren. Satu orang saja yang kurang tepat ya. Jadi jawabannya adalah penguasaan. Pertanyaan selanjutnya, seru gak? Oke. Sekarang yang dia serukan itu, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, kebutuhan apa ya? Aku bosan. Bu Helga pegangnya jangan bosan ini. Oke, mantap. Wih, keren. Oke, nah terlihat lagi. Tepuk tangan untuk Ibu Siti Nurjana dan Bunda Rupana ya. Sebentar Ibu. Berarti kebutuhannya yang sudah terpenuhi apa nih hari ini? Kesenangan. Oke. Kebebasan, bisa bermain ya. Jadi pembelajaran tidak hanya mendengarkan saya bicara, ya enggak? Kita sharing dengan permainan. Nah, begitu pun dengan anak kita. Anak murid kita juga butuh dengan hal seperti ini, dengan pembelajaran yang menyenangkan, dengan inovatif, dengan media-media yang terbarukan. Kita harus terbuka sebagai guru untuk mempelajarinya. Oke? Oke, mantap. Nah, sekarang kita akan bahas tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ternyata ada konsep disiplin dengan identitas gagal itu salah satunya adalah dengan pemberian hukuman. Nah, kita biasanya disiplin itu dikaitkan dengan ketidaknyamanan. Ketika kita
kira-kira apa sih salahnya, dari mana kesalahannya, apa penyebabnya, apa solusi yang akan kamu ambil. Jadi siswa itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki sesuai dengan caranya tersendiri. Jadi guru fungsinya untuk apa? Mengarahkan, untuk membimbing. Nah, jadi terwujudlah murid yang menghargai dirinya dan orang lain karena dia tahu kesalahannya dan dia tahu cara memperbaikinya. Nah, jadi menurut Bapak Ibu, konsep disiplin apa yang harus kita terapkan? Restitusi, ya. Oke. Nah, dalam menerapkan konsep disiplin, kita itu sebagai guru ada posisinya. Sebagai apa saja sih kontrol guru itu? Nah, yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, kira-kira yang sering kita terapkan yang mana nih? Nomor 1 sebagai penghukum. Oh, Bu Adi sebagai mesti katanya, sebagai berarti posisinya sebagai teman. Nah, ada yang sebagai pemantau atau membuat merasa bersalah? Sebagai pembantu. Yang mana dong, Bu? Memantau. Oh, sebutin. Berarti sebagai teman ya, Bu, ya selalu membantu. Oke. Nah, sekarang di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru di kasus siswa terlambat datang ke sekolah. Nah, di sini ada posisi penghukum. Biasanya kalau penghukum gurunya ekspresinya bagaimana, Bu? Serem, melotot dengan nada suara yang tinggi, sampai tolak pinggang, ya, Bu. Nah, biasanya kalimat yang dimunculkan itu datanglah tepat waktu. Mengelilingi lah sebanyak 10 kali. Kebiasaan lah. Kita tanya dulu nggak? Apa alasannya? Nah, punya banget begini.
yang kecil di kelas kita. Pernah gak dengar tentang keyakinan kelas? Pernah. Sudah dibuat Ibu? Nah, apa sih bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Nah, sama atau beda menurut Ibu? Beda. Apa bedanya? Kenapa sekarang keyakinan bukan peraturan? Kalau keyakinan disepakati bersama, Iya, kalau peraturan dibuat oleh seseorang. dibuat oleh seseorang, dibuat oleh guru. Tepat sekali Ibu. Jadi sekarang itu kita dianjurkan
Nah, tadi kan apakah kesepakatan itu saya buat sendiri? Tidak, dilakukan secara bersama-sama dengan anak. Anak diberikan kesempatan untuk menentukan nilai apa saja. Nah, guru sebagai fasilitator atau membimbing mengkelompokkan nilai-nilai mana sih yang sama kita pilih dan dijadikan kesepakatan kelas atau keyakinan kelasnya. Baik Ibu, nah setelah kita membuat keyakinan kelas ya, kira-kira walaupun sudah bikin keyakinan, bikin kesepakatan, masih ditemukan gak sih anak yang melanggar? Masih tetap ada ya Bu ya. Nah tadi kita sudah belajar perilaku anak itu didasari karena kebutuhan, ya enggak? Pasti dia melakukan sesuatu ada dasarnya, ada kebutuhan yang ingin dia capai. Nah kita sebagai guru ada posisinya yang terbaik, posisi kontrol sebagai apa tadi Ibu? Manajer. Nah bagaimana cara menyelesaikan ketika kita menemukan anak yang mengalami masalah? Nah caranya yaitu dengan segitiga restitusi. Apa sih itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah sebuah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Seperti apa Bu dialognya? Jadi anak ditanya oleh kita, mengapa sih penyebabnya? Dan disodorkan oleh kita solusi apa yang akan dia ambil. Jadi bukan kita yang menentukan, anak yang menentukan solusinya. Nah sehingga ketika anak terbiasa mencari solusi dan menyadari kesalahannya, menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini adalah tujuannya dengan pelaksanaan segitiga restitusi. Nah restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan dengan konsekuensi itu, ataupun restitusi itu bukan tawaran dan bukan paksaan. Fokusnya restitusi itu adalah solusi. Jadi guru itu, ayo kamu kan sudah melanggar, kira-kira apa hukumannya? Bukan seperti itu. Misalnya tadi kan kamu terlambat nih, kira-kira gimana ya cara biar kamu tadi kenapa terlambatnya? Karena bangunnya kesiangan. Nah kita tanya kan, kenapa bangun kesiangan? Tidurnya malam. Nah kira-kira nih biar kamu bangunnya nggak kesiangan lagi, berarti tidurnya harus gimana nih? Jangan malam, jangan awal, lebih awal. Terus kalau misalnya tetap aja nih kamu susah bangunnya, kira-kira ada gak yang bisa bantuin kamu bangun? Gitu ya. Jadi kita tawarkan solusi-solusinya sampai dia menemukan sendiri. Jadi bukan kita yang menentukan, berarti kamu harus tidurnya jam 7 ya. Nah bukan itu proses restitusi itu. Jadi kita mengajak dialog, anak diajak mencari solusi sendiri. Nah apa saja sih langkah-langkah yang kita
Ibu Bapak? Oh, silakan Bu Anis. Ya, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, dari tadi kebebasan belajar, Iya, kebebasan belajar. kan anak ada yang gaya belajarnya audio visual, sama kinestetik. Nah, masih bingung Bu. Bingungnya tuh ketika kita di kelas, kita harus menyampaikan ini dengan 3 gaya belajar anak dalam satu kelas. Gimana penerapannya? Oke. Jadi berkaitan dengan pembelajaran dengan paradigma baru ya, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Ini mungkin apa ya? Baru buat kita. Nah, gimana sih Bu? Pasti ribet gak? Pasti. Nah, inilah fungsi kita sebagai guru. Guru itu dituntut untuk berinovasi. Guru itu dituntut untuk terbuka dengan pembaharuan yang terjadi ya. Bisa gak kita, aku mah gak mau, aku mah dengan style ngajar aku, duduk dengar diam anak apa yang aku bicarakan. Bisa gak kayak gitu kita? Tidak lagi Bu Anis. Pembelajaran itu harus berpusat pada siswa. Begitupun dengan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Berdiferensiasi itu ada berbagai macam Bu Anis. Ada berdiferensiasi proses, ada berdiferensiasi produk. Nah, Bu Anis mau difokuskan kemana dulu nih? Misalnya dari prosesnya. Nah, berarti sebelumnya itu di awal pembelajaran ketika MPLS, awal-awal ajaran baru, kita itu melakukan penilaian diagnostik. Ya, penilaian dilihat oleh kita sebar angket atau kita melakukan dialog, tanya kira-kira kamu sebenarnya belajarnya apa sih? Nah, terdata kan? Nah, tugas kita kan membimbing sebagai fasilitator, kita harus memberikan sarana untuk itu. Ketika misalnya contoh ya Bu Anis, misalnya gaya visual, berarti kan melihat. Berarti kita berikan bacaan, gambar dengan gambar-gambar agar menarik. Kita kelompokkan, kita beri bacaan. Misalnya materi tentang ekosistem, tentang rantai makanan ya yang mudah. Kita beri bacaan tentang rantai makanan di berbagai ekosistem. Nah, yang gaya visual yang melihat dan mendengar ya yang auditori, kita berikan film, video. Nah, kalau yang kinestetik kita berikan kayak skenario, kayak kita mau bermain peran dan kayak drama ya betul, kayak drama. Jadi ada peran-perannya, misalnya Bu Arpa jadi harimau, jadi konsumen tingkat 3, yang ini jadi tumbuhan. Nah, dengan dia memahami dulu, oh nanti dia mempraktekkan berarti tumbuhan, siapa yang jadi tumbuhan, Bu Helga jadi tumbuhan, dimakan oleh Bu Ainun yang konsumen 1 dimakan konsumen 2. Jadi dengan bergerak dia bermain peran di depan. Nah, itulah berdiferensiasi. Ada lagi yang mau memberikan tambahan atau sharing pengalamannya di kelas? Enggak, Pak. Sudah? Cukup ya? Alhamdulillah acara diseminasi penyebaran pemahaman penerapan budaya positif di sekolah ini sudah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan jadi ilmu bermanfaat untuk kita dan kita bisa melaksanakan di sekolah kita tercinta ini sesuai dengan slogan guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Mari kita bergerak bersama-sama mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Sekian, mohon maaf apabila banyak kesalahan dari saya. Itu adalah kebodohan dari diri saya. Ketika ada ilmu yang tersampaikan dengan baik, itu adalah karunia dari Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kurikulum 2013 bahwa anak itu perlu, ya bahwa anak itu perlu dihargai dan rayakan. Quantum teaching, istilahnya quantum teaching, di mana ketika anak melakukan suatu kebaikan di alam, bagus, hebat, kamu hebat, bahkan kurikulum yang kemarin 2004 harus dirayakan. Kamu hebat, ayo siapa lagi yang bisa berbuat itu? Nah, ini mungkin kan berbeda ahli, berbeda persepsi, sehingga dinamika pendidikan itu akan berubah. Rankingan dulu di 2000 kurikulum 76 kita bangga ketika dapat ranking dan yang lain termotivasi bahkan naik ke panggung menjadi satu
bagi kita dan bagi orang tua. Ternyata tadi perlakuan itu yang dinilai sekarang menjadi salah. Artinya di dalam kurikulum Merdeka itu tidak ada yang anak yang spesial. Jadi anak itu jangan dibandingkan dengan yang lain, tetapi bandingkanlah dengan dirinya. Ketika baru masuk baru bisa baba, besok baba udah 3 suku kata. Ya. Jadi memang anak bahkan kita juga kan tidak mau dibandingkan kan. Nah, tuh si Tuma istrinya kalau berangkat kerja di Cintarangnya, kok saya enggak? Memarahi gitu Pak. Ya memarahi. Kata suaminya nggak sempet kan dulu juga jauh. Ya. Artinya kita juga tidak mau dibandingkan, apalagi anak. Terus di rumah juga tidak membanding-bandingkan si adiknya dengan si kakaknya. Biasa bulan si anak poster teh mani ini hal resik. Kayaknya kan kalau di rumah mau berdekasi, kembali itu kasih dede baik. Kasih dede. Faisal. Oh, merasa mungkin Faisal dibanding-banding lebih bapak ada. Kenapa manis? Padahal anak memiliki kemampuan dan kemauan yang berbeda satu sama lain. Nah inilah yang dianggap itu salah. Ya, kita selalu membanding-bandingkan anak A dengan anak B, apalagi dengan anak tetangga. Coba tahu anak si Wan itu rajin. Jadi anak itu banding menjadi dirinya sendiri. Ketika ada perkembangan sedikit dari anak itu perlu ada ribut ya. Anaknya ada dulu ya. Sekarang ternyata jangan. Nah kita kan sering lupa. Karena sudah terbiasa semenjak saya jadi guru sampai sekarang bahwa penghargaan, reward dan punishment itu diperlukan. Sekarang kan di dalam kurikulum mereka ini tidak dianjurkan, bukan tidak diperbolehkan, tapi tidak dianjurkan. Karena tidak dipungkiri bahwa itu adalah satu dinamika atau dinamis bahwa dunia berkembang, anak zaman dulu berbeda dengan anak sekarang. Kalau anak zaman dulu udah aki-aki, udah meninggal. Itu beda. Kolot. Anak baru sekolah tadi berapa lah? Budak tahun 80. Ya, budak kayak kan karena kelas 5. Itu berbeda gitu. Tanggapan dari orang tua juga seperti itu. Ketika anak dihukum dulu, kita ngadu ke orang tua bukannya dibelaan, malah ditambahan. Siap ini bener. Kalau bisa kabur. Ayo nak. Sintrek dimana dijiwi, digoyangkan, disiksain. Nggak terima. Padahal orang tuanya dulu kita yang ngajar dengan gaya kita. Itu barangkali. Terima kasih sekali lagi dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlanjut dan bisa menjadi ajang diskusi. Semoga SD Cemplang 4 menjadi bilangan genap 2 dan 4 jangan. Lebih maju. Ada guru yang menggerakkan. Karena kalau kita mah seusia kita kalau nggak digerakkan nggak bergerak. Dan terima kasih kepada ibu-ibu waktunya yang telah diisikan. Semoga dari apa yang diuraikan oleh Bu Herlin ada sedikit yang nempel di kuping kita dan tertanam di hati kita sehingga diterapkan ke kelas. Sehingga nanti di kelas aturannya bukan lagi tata tertib, tetapi berdasarkan keyakinan kelas. Kelas ini bisa tuh. Bisa Pak. Bisa. Dengan kalimat dan kata-kata yang sederhana. Berani bisa? Bisa. Kompor suruh. Kalau nggak ada berani, kita juga nggak bisa minum. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq.